Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan juga merasakan apa yang kamu rasakan hari ini, asal kamu lakukan hal ini. Ya, apa yang kita rasakan hari ini ketika mantan tidak ada di sisi kita? Ya, ada orang yang merasa kesepian, ya, ada yang rasanya jenuh, ada yang merasakan kesedihan dan perasaan-perasaan lainnya yang campur aduk jadi satu, ya. Apalagi masih proses awal, ya. Orang masih belajar beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi, sehingga yang dia rasakan memang campur aduk. 1 jam dia sedih, setengah jam dia marah, setengah jam lagi dia merasa kesepian, dan seterusnya tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mantan juga merasakan seperti yang kita rasakan hari ini? Sementara kita tahu persis bahwa yang bersangkutan sudah bersama dengan orang lain, bahagia, ya, paling tidak kita lihat di akun Instagramnya, atau kalaupun akun Instagramnya dia tutup, dia blokir dari kita, kita bisa lihat di akun Instagram saudaranya atau di akun Instagram sahabatnya bahwa dia bahagia, ya. Nah, jadi memang ketika kita sedang susah, ya, jangankan mantan, sahabat, bahkan mungkin saudara kita, tidak ada yang mau peduli, ya. Coba tuh, kita lagi bokek, baru dikeluarkan dari tempat kerja, jangan-jangan saudara-saudara kita, kalau kita chatting, pada ketakutan, khawatir karena mau pinjam duit. Ya, itu yang terjadi. Ketika mereka senang, mereka bahagia, dan kita susah, mereka menjauh, ya. Tetapi ketika kita yang senang, kita yang bahagia, mereka akan merapat, ya. Jadi pengalaman hidup, ya, mengajarkan kepada saya bahwa persahabatan dan persaudaraan yang tulus itu amat sangat sulit untuk ditemukan, ya. Misal ada nih salah satu saudara nih, adik saya nih, sukses lah begitu, ya, punya jabatan yang hebat, terus ketemu, ya, saya bilang, "Boan, abang diundang dong ke tempatmu, apa yang ngisi pengajian, apa yang ngisi seminar atau kuliah umum, ya, stadium general dan seterusnya." Ya, alhamdulillah sudah 10 tahun dari diskusi itu sampai hari ini, jangankan ngundang ke tempat dia, bahkan setelah itu komunikasi menjadi sangat jarang dan menghilang. Ya, nah, jadi ya, bagaimana caranya
kalaupun ya hari ini dia tidak merasakan apa yang kita rasakan, tapi buat dia memikirkan apa yang kita kerjakan, ya. Nah, jadi kuncinya sekarang orang akan merasakan kalau dia memikirkan. Maka buatlah diri kita agar menjadi orang yang layak dan pantas untuk dipikirkan oleh orang lain. Maka saya katakan tadi, kalau kita nih sedang bokeh, semua orang akan menjauh, ya. Kalau kita sedang pusing, sedang stres, banyak masalah, banyak persoalan, semua orang akan menjauh, ya. Dulu Imam Ali bin Abu Thalib, beliau ngobrol ya dengan seorang sahabat beliau. Kemudian kata si teman ini, "Wahai Ali, aku lihat sahabatmu banyaknya luar biasa atau sangat banyak." Kemudian Imam Ali tersenyum. Kata Imam Ali, "Baiklah, nanti akan aku hitung berapa jumlah mereka ketika aku sedang ada persoalan." Ya, begitu kata Imam Ali. Jadi sahabat sejati, teman sejati, saudara sejati, itu dia selalu ada. Tidak hanya ketika sedang berjaya, sedang duitnya banyak, yang lebih penting lagi ketika orang sedang susah dan tidak punya apa-apa. Ya. Nah, jadi ya, agar mantan sekarang memikirkan kita, maka kita harus menjadi orang yang layak dan pantas untuk dia pikirkan. Ya, maka berusahalah. Yang sekarang masih tiarap, maka bangkitlah. Yang sekarang masih kehilangan gairah hidup, maka pacu semangatnya. Karena kalau Anda tidak berusaha untuk menjadi orang yang layak dicintai dan dipikirkan, ya, maka tidak ada yang mencintai dan memikirkan kita. Karena itu kita yang harus berusaha, ya, berusaha untuk mengubah jalan hidup kita dari tidak ada yang memandang, dari tidak ada yang menghargai, menjadi semua orang membutuhkan kita. Ya, kalau kita tidak punya apa-apa, semua orang akan pergi. Tapi ketika kita punya apa-apa, kita punya duit banyak, maka orang akan mikir bagaimana caranya agar bisa dekat-dekat dengan kita, agar dia bisa ikut kecipratan uang yang kita miliki tadi, kan begitu. Ya, nah, dan mantan yang pasti, kalau melihat kita susah, dia tidak akan pernah memikirkan kita. Tetapi ketika hari ini kita sukses, ya, misal Anda posting foto di Instagram Anda, ya, baru produk yang Anda hasilkan baru dibeli oleh buyer, ya, oleh pembeli, misal seharga 1 miliar. Anda tunjukkan, kan lagi musim tuh begitu. Atau Anda baru beli mobil, ya, harganya 1 miliar. Atau Anda baru beli rumah, harganya 1 miliar. Di situ dia akan merasa nelongso. Dia akan merasakan apa yang pernah Anda rasakan. Dia merasa menyesal. Jika dia tidak pergi, maka hari ini
dia akan menikmati pencapaian yang Anda capai tadi. Ya, karena itu ya, kita ini diajarkan ya, bahwa dengan memiliki sesuatu, memang hidup kita menjadi lebih manfaat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasullita ala khalaqatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al-hikmata fahwa yakdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, ia menunaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, nah, karena itu jadilah orang yang manfaat. Karena orang yang manfaat tidak hanya dicintai, tapi juga dibutuhkan semua orang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.